Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah. Saya dari kelas semester 2A1. Alasan saya membuat video ini karena ingin memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Dr. Edi MPDI. Di sini saya akan membahas tentang sejarah peradaban Islam pada periode klasik tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode klasik ini dapat pula dibagi ke dalam dua masa. Masa kemajuan Islam 1 dan masa disintegrasi. Yang pertama yaitu masa kemajuan Islam 1 dari tahun 650 sampai tahun 1000 Masehi. Masa ini merupakan masa ekspansi, integrasi, dan keemasan Islam. Dalam hal ekspansi, sebelum Nabi Muhammad SAW wafat di tahun 632 Masehi, yang pertama yaitu periode klasik dari tahun 650 sampai 1250 Masehi. Nah, pada periode klasik ini dapat pula dibagi ke dalam dua masa, yaitu masa kemajuan Islam 1 dan masa disintegrasi. Yang pertama yaitu masa kemajuan Islam 1 yang dimulai dari tahun 650 sampai 1000 Masehi. Masa ini merupakan masa ekspansi, integrasi, dan keemasan Islam. Dalam hal ekspansi, sebelum Nabi Muhammad SAW wafat di tahun 632 Masehi, seluruh semenanjung Arabia telah tunduk ke bawah kekuasaan Islam. Ekspansi ke daerah-daerah di luar Arabia dimulai di zaman khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menjadi khalifah di tahun 632 Masehi, tetapi 2 tahun kemudian meninggal dunia. Masanya yang singkat itu banyak dipergunakan untuk menyelesaikan perang Riddah yang ditimbulkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi kepada Madinah. Mereka menganggap bahwa perjanjian yang mereka buat dengan Nabi Muhammad dengan sendirinya tidak mengikat lagi setelah beliau wafat. Mereka selanjutnya mengambil sikap menentang terhadap Abu Bakar. Setelah selesai perang dalam negeri tersebut, barulah Abu Bakar mulai mengirim kekuatan-kekuatan keluar Arabia. Khalid bin Walid dikirim ke Irak dan dapat menguasai Al-Hirah di tahun 634 Masehi. Nah, usaha-usaha yang telah dimulai Abu Bakar ini dilanjutkan oleh khalifah kedua, yaitu usaha Umar bin Khattab, itu pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Nah, di zaman Umar bin Khattab ini, gelombang ekspansi terjadi. Kota Damaskus jatuh di tahun 635 Masehi. Dengan demikian, Mesir jatuh pula ke tangan Islam. Tempat perkemahan Amr bin As yang terletak di luar tembok Babylon menjadi ibu kota dengan nama Al-Fustat. Dengan adanya gelombang ekspansi pertama ini, kekuasaan Islam di bawah Khalifah Umar telah meliputi selain semenanjung Arab, juga Palestina, Suriah, Irak, Persia, dan Mesir. Kemudian di zaman Utsman bin Affan pada tahun 644 sampai 656 Masehi, Tripoli, Ciprus, dan beberapa daerah lain dikuasai. Tetapi gelombang ekspansi pertama berhenti sampai di sini. Di kalangan umat Islam mulai terjadi perpecahan karena soal pemerintahan dan dalam kekacauan yang timbul karena Utsman yang mati terbunuh. Sebagai pengganti Utsman, Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat. Ini pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Tetapi mendapat tantangan dari pihak pendukung Utsman, terutama Muawiyah, gubernur Damaskus, dari golongan Tolhah dan Zubair di Mekah, dan dari kaum Khawarij. Ali, sebagaimana Utsman, mati terbunuh, dan Muawiyah menjadi khalifah kelima. Kemudian Muawiyah selanjutnya membentuk dinasti Bani Umayyah tahun 661 sampai 750 Masehi, dan ekspansi gelombang kedua terjadi di zaman dinasti ini. Nah, setelah Muawiyah dilanjutkan oleh kekuasaan Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah ini berumur kurang lebih 90 tahun. Dan di zaman ini ekspansi yang terhenti di zaman kedua khalifah terakhir dilanjutkan. Khalifah-khalifah besar dinasti Umayyah ini adalah Muawiyah bin Abi Sufyan,
Abdul al-Malik bin Marwan, dan Hisham ibnu Abdul Malik. Kemudian yang kedua yaitu masa disintegritas, yaitu tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Nah, disintegritas dalam bidang politik sebenarnya telah mulai terjadi pada akhir zaman Bani Umayyah, tetapi memuncak di zaman Bani Abbas, terutama setelah khalifah-khalifah menjadi boneka dalam tangan tentara pengawal. Terdapat satu gerakan, ialah gerakan Koronita yang dimulai tahun 874 Masehi oleh Hamdan Korma. Di tahun 899 Masehi, kaum Koronita ini dapat membentuk negara merdeka di Teluk Persia, yang kemudian menjadi pusat kegiatan mereka dalam menantang kekuasaan Bani Abbas. Di tahun 930 Masehi, serangan-serangan mereka meluas sampai sejauh Mekah. Satu gerakan lain ialah gerakan Hashashin atau Assassins, yang merupakan lanjutan dari gerakan Koronita tadi. Pemimpinnya ialah Hasan ibnu Sabban, yang membuat Alamut di sebelah selatan laut Caspia sebagai pusat serangan-serangannya terhadap kekuasaan Baghdad. Kaum Hashashin ini tidak segan-segan mengadakan pembunuhan-pembunuhan terhadap pembesar-pembesar negara yang memusuhi mereka. Salah satu pembesar yang mereka bunuh adalah Nizam al-Mulk, Perdana Menteri dinasti Salajika di tahun 1092 Masehi. Mungkin hanya sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.